berarti kamu? Udah sampai di kampus, Pak. Oh, udah sampai kampus. Ya. Ya, baik. Ya. Oke, ya. Nah, sebelum mulai saya ingin menyapa nih, ya. Mbak Desi, mendengar saya nggak? Desi Fitria. Ya, Mbak Desi Fitria SMK belum terdengar Mbak Desi. Kalau pakai headsetnya dicopot coba. Atau mungkin suara di komputernya tertutup masih. Ya, sambil halo, bisa komunikasi, Desi? Oke, kalau nggak bisa saya mau menuju nomor itu di rename dulu ya namanya ya, dikasih nomor peserta apa nomor absen dulu depannya biar gampang saya. Seperti kemarin ya. Saya lihat masih belum dikasih nomor peserta hadir. Ya. Ya, yang lainnya belum. Brian nomor berapa Brian? Kamu bisa komunikasi dengan saya nggak Mas Brian? Halo Brian. Rian di kereta Pak katanya. Lagi di kereta Pak. Oh, mau kemana itu? Sama ke kampus mau asis. Oh, masih di kereta. Kira mau keluar kota. Ya udah nanti ya. Baik. Kalau nggak bisa, Desi sudah bisa? Loh, kamu kemana itu suaranya? Nomor 22, siapa 22? Halo, Saya Pak. Siapa? Cindy. Oh, Cindy. Ya. Cindy kalau SMK 3 itu apa Mbak Cindy? Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, Pak. Oke. Peraturan yang pertama kali yang terkait dengan SMK 3 itu di mana? Udah baca belum bukunya? Kalau udah baca bukunya tahu itu. Ayo. Pertama kali SMK 3 ada di aturan mana? Siapa yang udah baca bukunya? Bukunya udah diterima belum? G2 belum terima buku? Udah diterima Pak sama Rey, tapi masih ada yang belum ngambil Pak. Oh iya. Ya tolong segera ini ya diambil atau disampaikan ya karena kan kita belajar pakai buku itu. Makanya saya tanya masih banyak yang belum tahu. Ada yang tahu nggak SMK 3 ada di aturan mana? PUPR Pak, nomor 21 tahun 2019. Siapa nih tadi? Refdi. Iya Pak. Ya nomor 18. Yuk. Ada di Permen PU nomor berapa? 21 tahun 2019. Oh. Mas Mufli nomor 16. Dengar saya nggak Mufli? Ya Pak, kedengeran Pak. Iya, Permen 21 tadi tentang apa katanya Mas Refdi tadi? Permen 21 tentang apa? Oh, ayo. Bentar Pak. Siapa yang tahu coba? Kalau di catatan SMK kok Tentang rencana keselamatan konstruksi, Pak. Tentang Iya. jasa konstruksi Pak. Iya. Tentang rencana keselamatan konstruksi, bukan SMKK, bukan SMK 3. PP nomor 50. Ya. Jadi kalau di Permen 21, Permen PUPR 21 itu tentang SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Yang saya tanyakan adalah SMK 3. Itu adanya di peraturan mana? PP nomor 50. Ya, yang saya tanyakan pertama kali di peraturan mana? PP nomor 50 tahun 2012, Pak. Itu bukan pertama kali. Undang-Undang nomor 13. Iya, siapa tadi? Adela ya?
Undang-Undang Nomor 13 ya. Pasal berapa, Mbak? Pasal 86, 87, Pak. Yang tepatnya pasal 87. Kalau 86 itu tentang perlindungan tenaga kerja. Kalau 87 itu tentang kewajiban perusahaan melaksanakan SMK 3. SMK 3 itu sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, ya. Operasionalnya ada di PP 50 tahun berapa? PP 50 tahun berapa? 2012. 12. Tahun 2012. Ya. Di dalam PP 50 siapa yang wajib melaksanakan SMK 3? Sudah dibaca belum? Kan kemarin diminta untuk merangkum Anda ini. Kalau Anda sudah merangkum, tinggal lihat perangkuman Anda, mesti tahu itu. Ayo. Apa? Siapa yang wajib melaksanakan SMK 3 sesuai PP 50? Yaitu, ada yang tahu nggak? Mas Galih tahu nggak, Mas Galih? Nomor berapa tuh kamu? Nomor absennya nggak ditulis, Galih? Oh iya Pak, maaf Pak. Iya. Dari Tahu name nggak? dulu Pak. Ya, jawab dulu coba. Bisa nggak? Nomornya ya Pak. Ya. Oh, nomornya belum dibikin. Nomor 12 siapa? Nomor 12 siapa? Nomor 12. Halo? Saya Pak. Siapa? Siapa Doni, kamu, Pak. Mas? Hah? Nomor 12 siapa? Bisa Doni, komunikasi nggak? Doni? Ya. Cek. Ya, Doni. Tadi pertanyaan saya apa, Mas? Pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Pak. Ya, kamu tidur nih. Kamu di depan komputer tapi kamu tidur, gak Yang nyimak. mengerjakan. Hah? Yang saya tanyakan siapa yang melaksanakan SMK 3? Ya kan? Sesuai PP 50. Oh, SMK 3. Iya, Iya. 2013 gimana? Ya, sesuai PP 50 itu siapa yang melaksanakan SMK 3? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ya, belum dibaca sih ya, bukunya belum dibaca, belum buat rangkuman, jadi nggak bisa. Yang melaksanakan SMK 3 sesuai PP 50 itu adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang dan memiliki potensi bahaya tinggi. Ya. Itu. Jadi seluruh perusahaan di Indonesia tidak terkecuali konstruksi ini yang mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai risiko tinggi wajib itu SMK 3. Ya. Oleh Kementerian PUPR, ya kan? Ya, operasionalnya diterbitkan Permen 21 tahun 2019 tentang SMK 3. Ya. Tentang SMKK, ya. Jadi kalau PP itu wajib seluruh departemen, ya kalau PP. Nah, Kementerian Teknis masing-masing itu membuat peraturan operasionalnya. Kalau untuk konstruksi itu Permen 21 dengan SMKK-nya, ya. Itu. Paham ya? Jadi itu operasionalnya. Anda harus tahu semua itu nanti. Soalnya Anda harus buat tidak ada SMKK, ya. Kemarin apa? Kalau tidak ada SMKK dan tidak ada RKK, di dalam SMKK itu nanti ada RKK. Kemarin sudah tahu ya RKK ya.
RKK itu rencana keselamatan konstruksi. Tidak ada RKK, maka penawarannya gugur. Ya. Ingat Pak. itu. Tidak ada RKK, penawaran gugur. Ya kan Anda sudah diajarkan kan, penawaran kan, kontrak kan sudah diajarkan. Pelelangan sudah diajarkan. Jadi sekarang kalau nggak ada RKK, penawarannya gugur. Tidak ada RKK, tidak ada biaya, itu juga penawarannya gugur. Ya, ada RKK-nya, tidak ada biaya SMK-nya, SMK 3-nya, maka penawarannya gugur. Ya, itu ya. Apa? Di PP 50 ya. Di PP 50 itu ada 5 prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Ada yang tahu nggak 5 prinsip dasar? Ayo. Pak, yang pertama penetapan kebijakan ketiga. Ya. Yang kedua perencanaan K3. Yang ketiga pelaksanaan rencana K3. Yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Ya, betul. Ada di pasal berapa, Mbak? Di pasal pasal Ya, PP nanti nomor 50. ya, Pasal 3 ayat 1. ya nanti semuanya ya dicatat ya itu ya. Ya, Pak. 5 prinsip dasarnya itu ada di pasal berapa, terus kewajiban perusahaan melaksanakan SMK 3 itu di pasal berapa. Ya. Dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tadi, pasal 87 terkait dengan SMK 3 ya diturunkan menjadi PP 50 tahun 2012. Ya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 itu tentang apa? Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin kita udah belajar. Tentang Jasa konstruksi, Pak. Jasa konstruksi, Pak. Betul, tentang jasa konstruksi. Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut, itu ada pasal terkait dengan K4. K4 itu nanti implementasi oleh Permen PU nomor 21 juga. Ya, jadi Permen 21 itu implementasi dari PP 50 dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Ya, operasionalnya menjadi PP berapa? Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Operasionalnya di peraturan pemerintah nomor berapa? Nomor 22. Betul. Nomor 22. Tentang apa, Mbak? Ya, nggak kecatet Pak kemarin. Oh, Lewat. tentang penerapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Isinya begitu, tentang penerapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Ya. Nah, operasionalnya oleh Menteri PUPR itu ada di 21 tahun 2019. Ya. Baik, di PP 22 maupun di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 itu ada pasal terkait dengan K4. Apa itu K4? Keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Ya. K4 itu terkait dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Ya. Keberlanjutan ya, Mbak ya. Konstruksi ya. Itu. Jadi itu operasionalnya ya. Nah, yang penting itu
Di Permen 21, semua kontraktor, semua konsultan itu wajib menerapkan 5 elemen di dalam SMKK. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 5 elemen? Kita kemarin udah belajar sampai Permen 21 apa belum? Kalau Anda udah buka bukunya, ada itu di situ. Ya. 5 elemen ada yang tahu? 5 elemen itu adalah elemen pertama tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Nomor 2-nya tentang perencanaan keselamatan konstruksi. Nomor 3-nya tentang operasional, nomor 3-nya tentang dukungan keselamatan konstruksi ya. Dukungan keselamatan konstruksi. Nomor 4 tentang operasi keselamatan konstruksi. Ya. Nomor 5 tentang evaluasi keselamatan konstruksi. Ya. Nah. Itu nanti sudah di-download belum? Permen 21-nya. Kan kemarin saya minta Anda download Permen 21 dengan lampirannya. Ada berapa lampirannya? Udah di-download belum? Siapa yang udah download? Coba, siapa yang udah download? Belum ada ya? Ya, kalau belum ada gimana? Ya, Anda download ya di sini ya. PR Anda download undang-undang tadi semua yang saya sampaikan, termasuk undang-undang nomor Permen 21 ya tahun 2019 berserta lampirannya. Itu lampirannya A sampai G. Ya. Lampiran A sampai G itu wajib. Ya. Lampiran A sampai G ya. Semua format ya. Nanti Anda convert ya, semua format yang ada di lampiran ya, karena akan kita pakai semua ini. Semua format yang ada di lampiran Permen 21 Anda convert ke Excel. Ya. Anda convert ke Excel. Kalau tidak bisa di Excel, di-convert dulu ke Word dulu. Karena dari Permen 21 itu PDF adanya. Ya, karena adanya PDF, Anda convert ke Word atau langsung ke Excel. Setelah ini nanti kita ada ya tugas-tugas bagaimana mengisi format-format yang ada di Excel tadi. Ya. Bahkan itu Anda bisa tingkatkan menjadi tugas akhir nanti. Kalau Anda mau tugas akhirnya terkait dengan K3. Ya. Nah, ini Anda beruntung karena teman Anda yang di luar sana mungkin ya yang di kampus lain mungkin ya itu belum kenal ini SMKK ini ya, karena baru dikenalkan ya di lingkungan PUPR dan kontraktor. Mungkin dosen-dosen lain masih banyak yang belum paham ya, karena mereka belum mengerti bahwa sudah ada Permen 21. Nah, ini Anda duluan paham sehingga nanti Anda bekerja itu sudah langsung Anda gunakan. Ya. Nah, Permen 21 ini nanti saya harapkan nanti tugas-tugasnya itu Anda buat rumus-rumus untuk bisa membuat RKK, rencana keselamatan konstruksinya. Baik, ya, itu yang harus Anda pahami. Ya, kita hari ini akan bahas ya
Permen 21-nya ya. Permen 21-nya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Belum, Pak. Pak. Belum? Belum. Belum. Ini udah. Hah? Ini udah sekarang, Pak. Baru Sudah udah, ya? Pak. Ya. Nah, ini saya harapkan Anda perhatikan betul-betul karena ini Permen 21 ini ya itu juga menjadi persyaratan yang nanti harus masuk ke dalam pelelangan. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk pelelangan itu aturannya di mana? Sudah belum? Belum. Hah? Belum. Jangan-jangan sudah. Ayo. Bijakan, Bang. Perasaan saya kemarin sudah saya sampaikan semua itu. Jadi kita ini, Anda nanti kalau kerja, kalau nggak ngikuti aturan semua itu, akhirnya ya perusahaan itu nggak akan dapat pekerjaan. Karena semua sekarang dituntut ya harus sesuai peraturan. Peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, nomor berapa kemarin? Belum ya? Belum apa sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Yakin ya? Belum ya? Perasaan saya kok sudah ya? Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Ini juga baru ya. Yang lalu Anda diajarkan oleh dosen ya terkait dengan apa? Estimasi biaya, pelelangan ya. Itu semua sudah direvisi ya. Sudah direvisi. Yaitu menggunakan Permen nomor 14 tahun 2020. Baru sebulan kemarin ya diluncurkan. Ya. Ini Anda sudah tahu. Nah, di situ ada pembagian-pembagian tersendiri untuk pekerjaan pengkajian, pekerjaan perencanaan, perancangan, pekerjaan konsultan pengawas, pekerjaan kontraktor, ya, pekerjaan pemasok, ya, itu lampirannya nomor 1 sampai 32 kalau nggak salah. Nah, ini wajib Anda download itu. Ya. Lampiran 1 aja bisa sampai 100 halaman. Ya. Jadi Anda nanti gunakan sesuai dengan kebutuhan itu. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nanti kalau pas PW2 ya, sudah PW2 apa belum? Belum kan? Ya. Belum, Pak. Nanti kalau pas PW2 Anda gunakan Permen nomor 14 tersebut ya. Ya, jadi semua sudah disatukan di Permen nomor 14 tahun 2020. Lampirannya nomor 1 sampai 32 kalau nggak salah ya. Nah, silakan di-download. Baik, sekarang ini terkait dengan Permen 21-nya sendiri ya. Nah, ini tentang pedoman manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Jadi saya harapkan Anda tidak bingung. Ada SMK 3, ada SMKK, ada K4 ya. Itu semuanya berjalan ya. Baik. Diharapkan Anda mampu nanti menjelaskan sistem manajemen keselamatan konstruksi ya. Itu tulisannya kebanyakan. Terus nomor 2, Anda diharapkan mampu menjelaskan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan keberlanjutan konstruksi. Ya, Anda juga diharapkan mampu membuat RKK ya atau membuat rancangan konseptual elemen penerapan SMKK termasuk biaya penerapan SMKK. Ya.
Nah, di nomor 3 ini membuatnya saya harapkan Anda nanti menggunakan aplikasi yang Anda buat sendiri, ya. Yang paling gampang pakai Excel. Kalau Anda mau pakai yang lain silahkan, ya. Karena sekarang itu hampir seluruh bidang itu sekarang harus menggunakan IT, ya. Sekarang harus menggunakan IT karena kita sekarang ini, Anda ini anak-anak muda, ini semua udah masuk dunia milenial, ya. Dunia milenial itu penuh dengan IT, ya. Di mana perusahaan itu masuk ke era apa? 4.0, ya. Industri-industri sudah masuk era 4.0, ya, 4.0, ya. Nah, di situ semuanya sudah berbasis IT. Maka saya harapkan Anda setiap pekerjaan itu dikaitkan dengan IT-nya. Keempat, mahasiswa mampu melaksanakan aturan tentang keselamatan konstruksi di tempat kerja. Ya, saya harapkan Anda ya misalnya di kampus, di workshop, di laboratorium sudah tahu ini semua. Saya harapkan Anda juga mematuhi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jangan hanya sekedar teori. Ya, ini harus Anda implementasikan. Oke, ya. Ya, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan pendahuluan dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi, ya. Terus Permen PUPR 21/2009 tentang SMKK. Nah, di dalam SMKK itu ada tahapan prakonstruksi, ya. Ada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ada tahapan penyelesaian pekerjaan, ada ketentuan peralihan dan penutup. Nih, ya. Nah, ini supaya Anda paham, ya, sesuai di PP 50, di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, ya, implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bahwa ya jasa konstruksi itu terdiri dari satu adalah pengguna jasa, kedua adalah penyedia jasa, ya. Yang lalu mungkin sudah saya sampaikan. Penyedia jasa itu adalah ownernya. Pengguna jasa itu adalah ownernya, ya, pemiliknya. Pengguna jasa itu adalah pemiliknya. Siapa itu? Ya, kalau pemerintah, semua pekerjaan yang ditenderkan oleh pemerintah, namanya pemerintah itu ownernya, ya. Bisa saja Kementerian PUPR membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung-gedung pemerintahan. Nah, itu adalah ownernya pemerintah, ya, di instansi-instansi terkait, ya. Misalnya PUPR, perhubungan, ya, pertanian, perdagangan, ya, industri kreatif dan sebagainya. Kalau dia membangun, ya berarti pemerintah ownernya, ya. Atau swasta juga bisa jadi menjadi owner. Contohnya siapa? Swasta yang bisa menjadi owner. Ada yang tahu nggak? Swasta yang jadi owner itu siapa? Ada yang tahu? Yo, Anda gimana nih? Misalnya Unilever. Unilever membangun pabrik, ya kan? Nah, Unilever itu sebagai ownernya, sebagai pemiliknya, ya kan? Unilever. Misalnya apalagi, ya, retail-retail yang besar-besar itu misalnya, ya, itu adalah ownernya. Misalnya apa? Seperti
apa Bang, itu? Pak Bang. Ya, bank itu ya banyak. Bank itu banyak, bank pemerintah atau banknya swasta juga ada, ya. Ya. Contoh aja seperti gampangnya seperti Alfamidi. Alfamidi itu kalau membangun ya dia ownernya, gitu ya. Jadi swasta juga sebagai owner bisa, swasta sebagai penyedia jasa juga bisa, ya. Ya, sekarang terkait dengan penyedia jasa. Penyedia jasa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau di PP Nomor 22 ya 2020 itu pertama adalah penyedia konsultasi, ya. Penyedia konsultasi itu dikerjakan oleh satu konsultan perencanaan, ya, atau konsultan kajian, ya. Di dalam SMKK mereka itu harus membuat rancangan, ya, rancangan konseptual. Mereka harus membuat rancangan konseptual SMKK perencanaan atau kajian, ya. Jadi Anda nanti kalau kerjanya di konsultan kajian atau Anda kerjanya di konsultan perencanaan, Anda itu harus bisa membuat rancangan konseptual SMKK kajian atau perencanaan. Bukan perancangan ya, perencanaan. Hasilnya itu nanti ditindaklanjuti lagi, ya, oleh konsultan perancangan. Jadi hasil kajiannya atau perencanaannya konsultan perencana ditindaklanjuti lagi atau ditenderkan, dilaksanakan oleh konsultan perancangan. Nah, konsultan perancangan itu yang seperti Anda sekarang ini sudah pernah kerjakan, misalnya merencanakan bangunan 10 lantai dengan pondasi tiang pancang, misalnya gitu ya, dengan strukturnya pakai baja atau pakai beton dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang menghasilkan adalah konsultan perancangan. Jadi konsultan perancangan itu menghasilkan DED. Apa itu DED? Detail Engineering Design. Jadi konsultan perancangan itu menghasilkan DED, Detail Engineering Design. Konsultan perancangan menghasilkan BQ, Bill of Quantity. Konsultan perancangan menghasilkan spek teknis, ya. Itu ya. Itu dulu, ya. Kalau sekarang ditambahi, ya, yang tadi yang dulu masih tetap dipakai, ya. Sekarang ditambahi konsultan perancangan harus membuat rancangan konseptual SMKK perancangan. Ya, satu. Yang kedua, SMK konsultan perancangan harus membuat rencana keselamatan kerja. Ya. Konsultan perancangan harus membuat metode kerja. Ya. Konsultan perancangan harus membuat pedoman